Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyergapan seorang pengedar narkoba di Kabupaten Aceh Utara berlangsung dramatis. Ribuan anak di sejumlah kawasan pedalaman Kabupaten Aceh Barat putus sekolah akibat terbatasnya akses bagi mereka. Seorang pekerja migran asal Kabupaten Biren akhirnya dipulangkan ke tanah air setelah terkatung-katung selama 7 tahun di Malaysia. Seorang pekerja migran asal Biren dipulangkan ke Aceh setelah mengalami sakit parah di Malaysia. Nora Trisna dipulangkan bersama 3 anaknya yang tak pernah menempuh pendidikan meski telah memasuki usia sekolah. Kepulangan Nora melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar disambut tangis haru keluarga. Tangisan ibu dan adik Nora langsung pecah saat IRT asal Gampung Gedong-Gedong, Kota Juang Biren ini keluar dari terminal kedatangan internasional bandara. Sejak merantau ke Malaysia 2018 lalu, baru pertama kali Nora kembali ke Aceh, tanah kelahirannya. Ia berangkat ke Malaysia bersama suami setelah diiming-imingi pekerjaan dan upah besar oleh agen tenaga kerja. Namun asa mendapat pekerjaan demi kehidupan yang layak tak pernah dirasakan Nora saat di Malaysia, hingga jatuh sakit. Nora pun harus meminta bantuan sang ibu untuk hidup mereka termasuk untuk biaya pengobatan. Dari kami kirim untuk berobat, untuk sewa rumah, untuk bayar air. Kalau dia bilang dia sakit, boleh telepon. Nah kemarin Kadang kami nggak percaya juga dia sakit. Maksudnya, kayak mana kita bilang karena nggak ada gambar ya. Dia telepon dulu, nanti dia bilang anaknya sakit, baru kami ini. Nanti kadang-kadang anaknya sakit, dia sakit. kalau suami kerja di mana suaminya? Nggak tahu. Kami kalau sama suaminya nggak dekat. Sempat dapat pengobatan korban. Berobat. Terus itu kan keluar EKG-nya. Dibilang jantung. Berarti anak-anak kakak ini nggak sekolah satupun ya? Kami pernah usaha juga dia pulang, cuman karena mungkin dia belum ada niat pulang. Upaya pemulangan Nora yang dilakukan keluarga sejak lama baru terlaksana tahun ini. Kondisi anak-anak Nora karena tak sempat mengenyam pendidikan meski telah memasuki usia sekolah. Kondisi inilah yang menggerakkan warga Aceh di Malaysia memfasilitasi kepulangan mereka. Yang tak sayangi anaknya adalah terlepas daripada pendidikan disebabkan faktor dokumen yang tak dapat diuruskan di Malaysia sehingga agam yang pertama tergendala oleh pendidikan. Kondisi ibunya juga tak berapa sehat, anaknya juga sama. Jadi dia sudah beberapa bulan tak dapat bekerja sehingga pihak komunitas Aceh di Malaysia, Bospon, saya sendiri Datuk Mansur dan Ustaz Aidin yang datang daripada Aceh, kita upayakan untuk bawa balik mereka sampai ke Aceh untuk kita serahkan kepada keluarga. Warga Aceh diimbau tidak mudah teriming-iming pekerjaan di Malaysia karena kondisi perekonomian negara jiran juga tengah terpuruk. Kondisi perekonomian dan kesehatan Nora membutuhkan uluran tangan para dermawan atau pemerintah. Bantuan juga dibutuhkan untuk menyekolahkan ketiga buah hatinya karena sang suami kini juga tidak memiliki pekerjaan di Malaysia. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Halaman Mapolres Biren dipadati tenaga honorer dari berbagai formasi sejak pagi hingga siang Jumat kemarin. Mereka berbondong-bondong mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang menjadi syarat wajib bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu 2025. Guru, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis terlihat antri panjang mengisi formulir dan menyerahkan berkas. Sebagian bahkan terpaksa duduk di lantai
Sementara petugas harus bekerja ekstra untuk mengatur alur pelayanan agar proses tetap tertib. Drama gol tersaji di Stadion Haji Dirmutala Lampineng saat tim Persiraja harus mengakui keunggulan tim tamu Adiaksa FC yang pulang dengan kemenangan 2-3 dalam laga perdana Pegadaian Championship musim 2025-2026 Minggu malam. Di awal pertandingan kedua tim bermain hati-hati, namun tuan rumah harus tertinggal terlebih dahulu pada menit 19 melalui sundulan tajam Adilson setelah memanfaatkan umpan lambung Makan Konate hingga babak pertama usai skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu tetap bertahan. Pengurusan surat keterangan sehat untuk administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di RSUD Kutacane, Aceh Tenggara diduga terindikasi pungutan liar atau pungli. Tudingan itu pun mendapat perhatian Bupati karena viral di media sosial. Akun media sosial warga yang merekam proses pengurusan surat kesehatan dinilai lamban, hingga celutukan warga pun menarik perhatian. Jembatan penghubung sejumlah desa di Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur kembali ambruk. Ambruknya jembatan merupakan yang ketiga kalinya menyebabkan aktivitas warga terganggu. Jembatan yang menghubungkan desa Juluk Raya Utara dengan desa Pelita Sagup Jaya ambruk ke sungai. Kejadiannya ini diperkirakan akibat jembatan tidak mampu menahan beban. Petugas Bea dan Cukai Langsa menggagalkan penyeludupan motor ilegal dari Thailand. Motor dan onderdil tanpa izin disita dari sebuah truk yang melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera akhir pekan lalu. Sebanyak 8 sepeda motor berplat polisi Thailand disita petugas. Selain itu, 20 koli onderdil sepeda motor yang diangkut dengan truk ikut disita. Bayi berusia 8 bulan di Aceh Selatan tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Motifnya diduga karena anak sering menangis. Polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku hanya beberapa jam setelah kejadian. Warga dusun Blok B, Gampung Senubuk Pusaka, Kecamatan Trumon Timur digegerkan oleh peristiwa tragis Sabtu pagi 16 Agustus 2025 lalu. Seorang ayah berinisial M, 30 tahun, tega menghabisi nyawa putra kandungnya, Rifki Saputra, yang baru berusia 8 bulan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.